Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu tajwid, yang mana di video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang huruf hijaiyah, cara menyambung huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Bahkan yang terakhir kita sudah membahas tentang mad dan pembagian mad. Selain itu semua, ada juga yang perlu kita ketahui agar kita bisa berhati-hati dalam baca Al-Quran, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan sering dilafadzkan oleh para pemula atau bahkan orang-orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, namun dalam membaca Al-Quran terkadang masih kurang berhati-hati atau bahkan terlalu cepat sehingga kurang memperhatikan daripada rambu-rambu yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu di antara sekian banyak yang sering terjadi kesalahan adalah dalam melafadzkan ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu masih ada sebagian yang membaca a'udzu, bukan a'udzu. Dalam penulisan ta'awud itu terdapat hamzah dan ain, jadi bacanya a'u, bukan a'u. Itu yang sering terjadi. Jadi cara bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya yang sering juga terjadi kesalahan, bacaan miring, artinya dalam membaca masing-masing huruf itu tidak sesuai harokat yang ada. Kita ketahui bahwasannya harokat yang terdapat dalam Al-Quran itu a, i, u. Tidak terdapat harokat e dan o dalam Al-Quran, kecuali huruf-huruf yang mempunyai sifat yang mana sifat tersebut mencegah huruf hijaiyah untuk dilafadzkan menjadi a, seperti so, do, to, zo. Itu tidak dibaca sa tapi so. Namun pada dasarnya semua huruf hijaiyah itu harus berpatokan pada a, i, u. Seperti contoh bismillahi, jadi bi bukan b. Ada yang masih membaca bismillahirrahmanirrahim, jadi bukan him tapi he. La bukan le. Bismillah, bismi, mi bukan mi. Padahal dalam Al-Quran itu yang ada harokat a, i, u, jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan miring itu seringkali terjadi dikarenakan mungkin tidak ada penekanan atau kurang penekanan dalam melafadzkan huruf hijaiyah, setengah-setengah dalam melafadzkan, jadi keluarnya tidak maksimal. Ada juga kurang terbuka dalam melafadzkan fathah, jadi keluarnya bukan a tapi e. Contoh bismillah bukan bismillah. Ketika kurang penekanan dan kurang terbuka dalam melafadzkan huruf, yang terjadi bukan a tapi e. Hal itu juga berlaku untuk huruf-huruf selain daripada bismillah, seperti al-ha, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ar-rahma, bukan ma.
Hal itu dikarenakan kurang penekanan dalam melafadzkan huruf. Jadi harus dibuka ketika melafadzkan fathah, juga harus ada penekanan dari masing-masing huruf hijaiyah dalam melafadzkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi adalah menentukan panjang dari mad tabi'i. Di sini contoh harokat berdiri dibaca satu alif. Ma, la. Al-alamina ainnya di sini. Ar-Rahman, Maliki, Iyyaka, dan lain sebagainya. Kita tahu mad itu bisa diketahui dengan yang pertama ketika ada huruf berharokat fathah, ya berharokat fathah, ada hamzah disebut mad, panjangnya satu alif. Ada huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati disebut mad tabi'i, panjangnya satu alif. Yang ketiga maghlubi, ada huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw mati disebut mad tabi'i, panjangnya satu alif. Jadi karena di sini la, ma, a, ma, iyyaka, iya juga, dan contoh-contoh yang lain daripada mad tabi'i, karena di sini hukumnya sama-sama satu alif, panjangnya pun harus sama. Bagaimana ukuran panjang yang sebenarnya dari mad tabi'i? Ada yang mengatakan panjang dari mad tabi'i itu ukurannya satu anggukan kepala atau satu ketukan. Yang mengatakan satu anggukan kepala, terkadang kita dalam membaca Al-Quran disertai dengan lagu atau irama. Terkadang ada yang sambil menganggukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu anggukan kepala itulah yang menjadi ukuran panjang dari mad tabi'i. Kalau kita menggunakan ketukan, satu ketukan adalah ukuran panjang mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering terjadi panjangnya lebih dari satu ketukan. Contoh, pastinya kita sering mendengar dalam membaca panjang mad tabi'i, bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanjangan. Jadi satu ketukan itu Bismillahirrahmanirrahim. Antara la dan ma dan mad tabi'i yang lain ini panjangnya harus sama. Tidak boleh dibaca panjang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh karena panjang antara la dan ma seharusnya sama. Sedangkan dalam contoh barusan itu panjang sebelah, lamnya panjang, sedangkan ma sesuai satu ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh dibaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh. Satu ketukan berdasarkan tempo atau lambat cepatnya bacaan yang kita gunakan. Kalau kita lamban dalam membaca Al-Quran, otomatis satu ketukannya pun lamban. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau bacaan kita itu agak cepat, otomatis satu ketukannya juga cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu ukuran panjang daripada mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah ada huruf berharokat fathah bertemu dengan hamzah seperti iyyaka. Kemudian ada huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati. Contoh yaumiddini. Selanjutnya ada huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw mati, maghlubi. Jadi panjangnya itu satu alif, satu ketukan atau satu anggukan kepala. Panjangnya sama dengan harokat yang berdiri, baik itu fathah, kasroh maupun dhammah. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi adalah dalam melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamduh, terkadang masih ada sebagian yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi lam sukun di sini masih terdapat pantulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ya sebagian yang membaca seperti itu. Pantulan daripada lam di sini adalah tawallud namanya. Dan tawallud itu sangat dilarang dalam Al-Qur'an karena melanggar hak-haknya huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta itu tidak boleh. Bagaimana cara menghilangkan tawallud? Di video pertama sudah dijelaskan cara menghilangkan tawallud. Bagaimana caranya? Ketika al dilafadzkan, posisi lidah menempel di langit-langit mulut. Posisi lidah menempel di langit-langit mulut. Turunnya lidah ini bersamaan dengan ha. Begitu juga dalam Rabbil Alaminah, Rabbil. Ketika Rabbil ini dilafadzkan, posisi lidah menempel di langit-langit mulut. Rabbil, turunnya lidah bersamaan dengan ain. Alhamdu, Rabbil a, turunnya bareng, turunnya bersamaan dengan ain. Alhamdu Rabbil alamina. Kalau lidah kita turunkan bersamaan dengan ha, bersamaan dengan ain, insyaallah bisa dipastikan tawallud hilang. Akan tetapi kalau lidah kita turunkan sebelum ha ini keluar, sebelum ain ini keluar, tawallud pasti akan terjadi. Sekalipun sedikit pasti ada tawallud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada intinya untuk menghilangkan tawallud ini adalah lidah harus diturunkan bersamaan dengan huruf setelahnya lam sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Kesalahan selanjutnya yang sering terjadi juga terdapat pada iyyaka. Iyyaka di sini masih sering terdengar tasydidnya hilang. Artinya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal di sini terdapat tasydid. Kita tahu tasydid yang terdapat pada huruf tersebut menunjukkan bahwasannya adanya dua huruf. Seperti contoh iyyaka, berarti di sini tasydid di sini menunjukkan adanya dua ya. Ya yang pertama mati, yang kedua hidup. Jadi bacanya iyyaka, iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Selanjutnya kesalahan yang juga sering terjadi adalah ketika membaca satu kalimat ke kalimat yang lain, yang mana pada kalimat tersebut, pada akhir kalimat tersebut tidak terdapat mad. Contoh na'budu, dal berharakat dhammah, kemudian bertemu dengan waw mati, itu disebut mad. Sedangkan di sini iyyaka na'budu, dalnya dhammah, tidak terdapat mad, artinya tidak terdapat waw mati di sini. Jadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun yang terjadi sering kali dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin. Apalagi ini untuk pemula, sangat sering membaca akhir kalimat itu diseret. Kenapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan sejak awal belajar tentang huruf hijaiyah, tentang huruf-huruf hijaiyah, menyambung huruf, itu terbiasa membaca panjang atau membaca seret akhir daripada kalimat. Contoh waktu belajar huruf hijaiyah, belajar nyambung huruf hijaiyah di Iqra misalnya, ba'aba, ta'ata, di akhir kalimat tersebut sering kali dibaca seret ba'aba, ta'ata, sabata, abata, jahakho, dadaro, seperti itu bacanya. Sehingga ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan dan akan dibawa ketika membaca susunan kalimat yang sudah sempurna, seperti contoh barusan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal itu akan terjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du di sini dibaca panjang padahal tidak terdapat mad. Itu dikarenakan sejak awal belajar huruf hijaiyah, belajar mengeja huruf hijaiyah, dibaca panjang atau diseret pada huruf terakhir dari kalimat tersebut, pada kalimat tersebut. Jadi cara bacanya harus dilangsungkan ketika tidak terdapat mad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibiasakan membaca seperti itu, artinya di akhir pada kalimat ini kalau tidak terdapat mad dilangsungkan na'budu wa iyyaka. Memang agak sulit kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan. Karena itu kebiasaan belum tentu benar, yang benar harus dibiasakan. Berhati-hati dalam membaca Al-Quran, perhatikan masing-masing huruf dan juga potongan kalimat. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi adalah seperti yang sudah dijelaskan di pertama, yaitu membedakan antara hamzah dan ain. Seperti a'udzu, di sini juga terdapat an'amta. Jadi sering terjadi an'amta, terkadang an'amta, padahal di sini ada hamzah dan ain, jadi beda. A an'amta, ini sering kali terjadi. Perhatikan masing-masing daripada huruf hijaiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'a. Ini juga sering terjadi kesalahan dalam melafadzkan an'amta. Dan kesalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah dalam melafadzkan waladdallin. Lam di sini terkadang masih dibaca panjang, artinya didengungkan. Waladdallin.
الضالين ولا الضالين. Padahal berdasarkan keterangan di video sebelumnya, huruf yang bertasydid yang harus dibaca dengung, yang harus didengungkan itu hanya nun dan mim saja. Selain nun dan mim tidak boleh didengungkan. Lam di sini tidak termasuk huruf yang harus didengungkan. Jadi bacanya harus waladdallin, waladdallin. Tidak boleh dibaca waladdallin. Tidak boleh seperti itu. Kita baca surah Al-Fatihah dari awal. Perhatikan, hati-hati dalam baca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini termasuk rukun daripada sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sampai di sini penjelasan untuk pertemuan kali ini, yang mana perlu saya ingatkan kembali, hal itu semua yang sudah dijelaskan merupakan sebagian daripada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran. Dan kesalahan-kesalahan tersebut bukan hanya terjadi dalam pembacaan surah Al-Fatihah, akan tapi di surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Oleh karenanya, berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Pelajari ilmu tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Perhatikan rambu-rambu dalam Al-Quran, karena di situ banyak kaidah-kaidah, banyak rambu-rambu yang harus kita pahami dalam membaca Al-Quran. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.